Hi millennials, welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Well done, so this is the second video, and in this video, as I told you, we talk about have and had. So what's the difference between have and had? Simpelnya, have digunakan untuk, jadi have ini digunakan untuk present perfect, gitu ya. Sedangkan had digunakan untuk past perfect. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu semua ini ya. Jadi, have untuk past present perfect dan had untuk past perfect. Nah, apa itu present perfect dan apa itu past perfect? Teman-teman sekalian, present perfect itu simpelnya adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau sampai sekarang. Jadi, up to now. Sebenarnya gitu ya. Di sesuatu yang terjadi berawal di masa lampau dan terus terjadi sampai hari ini. Kemudian, adapun dengan had atau past perfect, sesuatu yang terjadi di masa lampau, jadi dia terjadi di masa lampau dan selesai di masa lampau, ended in the past. Selesai juga di masa lampau. Lebih jelasnya, sesuatu yang terjadi di masa lampau dan selesai di masa lampau juga sebelum sesuatu yang lain terjadi di masa lampau. Jadi kayak dia menunjukkan urutan kejadian di masa lampau. Terjadi di masa lampau, mulai terjadi, selesai juga di sana di masa lampau, kemudian dia menyebutkan sesuatu yang lain yang terjadi di masa lampau. Jadi kayak ada urutan peristiwa di masa lampau. Nah, untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh ya. Jadi have dan has had ini sering muncul di soal TOEFL dan sering digunakan secara salah. Kenapa? Karena tertukar, harusnya pakai have tapi pakai had atau sebaliknya. Misalnya kalimatnya I have lived in New York for 5 years, kan gitu ya. Saya sudah tinggal di New York selama 5 tahun. Jadi saya pakai have lived. Saya sudah tinggal di New York selama 5 tahun. Maksudnya sesuatu misalnya sekarang sudah tahun 2020 ya. Berarti saya tinggal di New York pada tahun 2015. Jadi saya mulai tinggal di New York 2015 sampai sekarang saya masih di sana sudah 5 tahun kan gitu ya. Kalau kalimatnya berbunyi seperti ini, I had lived in New York for misalnya 3 years when I moved, kan? Moved to California misalnya. Nah, ini kalimatnya konteksnya beda karena saya katakan saya sudah tinggal, I had lived in New York for 3 years. Saya sudah tinggal di Saya sudah tinggal di New York selama 3 tahun. Jadi sesuatu yang terjadi di masa lampau dan selesai juga di sana, kan gitu. Jadi kalau misalnya tahunnya 2015, saya tinggal di sana sampai 2018, kan gitu. I had lived in New York for 3 years, selama 3 tahun, when I moved to California, ketika saya pindah ke California. Jadi, saya sekarang ada di mana? Yes, saya sekarang ada di California. Jadi, 2015 sampai 2018, I had lived in New York. Kemudian, dari 2018 sampai 2020, saya tinggal di California. Sekarang saya ada di California. I had lived in New York for 3 years when I moved to California. Ya, jadi sesuatu yang terjadi di masa lampau, kemudian selesai di sana, kemudian sesuatu lagi terjadi di masa lampau juga. Jadi makanya di sini kita pakai moved, kita pakai bentuk lampau semua. Kenapa? Karena sebenarnya ketika menggunakan past perfect, kita menjelaskan urutan-urutan kejadian yang terjadi di masa lampau. Adapun present perfect, we talk about something that happened in the past, but still happens right now. Ya, masih terjadi sampai hari ini. Ini sering kali terjadi pertukaran pelajar. Sorry ya, pertukaran penggunaan antara have dan had. Oke, well done. Untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Nah, coba kita analisa dua kalimat di bawah. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become the US president. Perhatikan, di awal abad ke-19, pada awal abad ke-19, Thomas Jefferson has become the US president.
Thomas Jefferson sudah menjadi Presiden Amerika. Nah, penggunaan present perfect di sini kurang tepat. Kenapa? Karena dia menunjukkan satu waktu di masa lampau, at the start, pada awal abad ke-19. Sehingga di sini harusnya kita pakai bukan present perfect, tapi pakai bentuk lampau saja, became. Jadi pada awal abad ke-19, Thomas Jefferson menjadi Presiden Amerika. Kan gitu. Jadi kita gunakan has become, kita gunakan present perfect tadi ketika menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan masih terjadi sampai sekarang. Masalahnya adalah sekarang Thomas Jefferson bukan lagi presiden. Oke? Makanya kita pakai became. Kenapa kita tidak pakai past perfect had became? Karena dia juga tidak menjelaskan urutan kejadian di masa lampau, hanya berbicara tentang satu titik waktu, yaitu awal abad ke-19. Oke, clear ya? Sedangkan sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Billy had finished his exam when the teacher collects his paper. Nah, perhatikan, Billy sudah menyelesaikan, ini berarti sesuatu yang berawal di masa lampau selesai juga di sana. Oke ya? Had finished his exam when the teacher collects his paper. Nah, ini menjadi kurang masuk akal, ya. Kenapa? Karena dia sudah selesai di masa lampau. Oke, kemudian kok tiba-tiba gurunya mengumpulnya sekarang, collects. Nah, di sini harusnya pakai past saja, collected. Jadi Billy sudah selesai mengerjakan ujiannya di masa lampau ketika gurunya mengumpulkannya. Jadi urutan kejadian, dia selesai dulu, baru gurunya mengumpul. Dan semuanya terjadi di masa lampau karena dia past perfect. Tidak boleh terjadi di masa sekarang. Oke ya teman-teman, jadi itu yang sangat penting tentang have dan had. Kalau saya kira-kira mau membuat sebuah aturan kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai have, dia tidak boleh berpasangan dengan past. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena have itu menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan terjadi sampai sekarang. Jadi tidak boleh berpasangan dengan past. Sama dengan ini tadi. Di sini pakai has become, tapi di sini bentuknya past, lampau. Menunjukkan waktu di masa lampau, jadi tidak boleh. Kemudian juga kalau kita pakai had, dia tidak boleh berpasangan dengan present. Kenapa? Karena had itu adalah past perfect. Sesuatu yang terjadi di masa lampau, selesai di sana, kemudian sesuatu terjadi lagi. Tapi itu masih di masa lampau, bukan collects, bukan di masa sekarang. Jadi ini tidak boleh terjadi, kedua hal ini ya. Have dengan past tidak boleh, had dengan present tidak boleh. Sebaliknya, have itu bersama dengan present, sementara had sama dengan past. Gitu ya, harusnya demikian. Oke, untuk lebih jelasnya, sebelum kita akhiri video ini, let's look at a couple of examples. Florida has become the 27th state in the United States on March 3, 1845. Nah, perhatikan. Di sini menggunakan bentuk apa ya? Bentuk bentuk lampau. Ya, kenapa? Karena ada di sini dia menggunakan March. Waktu March menunjukkan waktu spesifik di masa lampau pada tanggal 3 bulan Maret tahun sekian. Sedangkan di sini dia menggunakan has become. Ingat tadi present perfect tidak boleh berpasangan dengan past. Berarti ini salah. Harusnya di sini became. Sesuatu yang terjadi masa lampau saja, selesai. Florida menjadi a state, menjadi provinsi yang ke-27 di Amerika pada tanggal sekian. Oke, bukan has become. Kalau di sini mau pakai has become, di sini harusnya menunjukkan waktu selama berapa gitu ya. Well done. Terakhir, Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, had since been reconstructed and turned into a museum. Nah, perhatikan, Fort Ticonderoga ini adalah sebuah nama, benteng Ticonderoga ya, had since been reconstructed and turned into a museum. Nah, di sini harusnya dia menggunakan bukan had tapi pakai has.
Kenapa? Karena dia menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan sampai sekarang, ya. Kenapa bukan past? Kenapa bukan had? Kenapa di sini had salah, ya? Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan urutan-urutan kejadian di masa lampau. Dia hanya menyatakan bahwa Fort Ticonderoga direkonstruksi dan dijadikan museum. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang terjadi setelahnya. Jadi tidak ada urutan peristiwa di masa lampau di sini. Yang ada adalah hanya sekadar menyampaikan bahwa Fort Ticonderoga ini sudah direkonstruksi dan dirubah menjadi sebuah museum. Berarti dia konteksnya hanya present, terjadi sampai sekarang. Oke, so that's it untuk penjelasan have dan had. Kalau teman-teman masih agak bingung tentang penggunaan have dan had, of course, you are free to ask me any questions related to our topics today. So that should be enough for these videos. Mr. Henda out.